Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen SDM. Di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai integritas. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan integrasi ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya yaitu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi, pengintegrasian adalah pembauran antar perusahaan dan karyawan demi mencapai suatu kesempurnaan organisasi secara utuh dan bulat. Pengintegrasian atau integration ialah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit, dan kompleks untuk direalisasikan. Hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta mempunyai latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan yang juga bergerak dinamis, bersaing, dan mengikuti kemajuan zaman. Sehingga dua kolaborasi ini antar karyawan dan juga perusahaan harus dibentuk dengan baik sehingga dapat memaksimalkan tujuan dari perusahaan. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan seluruh kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan, serta menimbulkan dan memberikan rasa kepuasan dan puas. Untuk pengintegrasian dilakukan melalui hubungan antara manusia, human relation, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama atau KKB, dan collective bargaining. Jadi ini adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk menciptakan pengintegrasian yang baik. Jadi pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan dapat tercapai semua tujuan-tujuannya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kolaborasi ini sangat penting karena masing-masing pihak ini memiliki kepentingan masing-masing, memiliki tujuan masing-masing, dan harus bekerja sama dengan baik sehingga keduanya bisa mencapai tujuannya. Perusahaan bisa tercapai tujuannya dan ini akan berdampak juga terhadap pemenuhan kebutuhan dari karyawan yang bergabung di dalam perusahaan tersebut. Tujuan pengintegrasian. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan dari organisasi, perusahaan akan mendapatkan laba yang besar dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas karyawan akan tercipta. Jadi ini seperti efek domino, ketika perusahaan bisa tercapai tujuannya, maka karyawan pun juga bisa tercapai atau terpenuhi kebutuhannya. Dan kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka terciptalah loyalitas karyawan terhadap perusahaan tersebut. Dan kalau sudah tercipta, maka kontribusinya akan semakin baik, semakin optimal, dan ini juga akan berdampak terhadap kinerja perusahaan, dan tentunya pencapaian tujuan perusahaan dan nantinya juga akan berdampak terhadap karyawan kembali. Gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan karyawan. Prinsip pengintegrasian. Prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Dalam prinsip ini, perusahaan dan karyawannya dituntut berusaha agar bagaimana kerjasama yang baik harus benar-benar ada dalam organisasi, dan dalam prinsip ini perusahaan dan karyawannya akan saling menguntungkan. Jadi pada prinsipnya kerjasama antara dua belah pihak, tadi sudah disebutkan juga kolaborasi, yang kedua belah pihak ini sama-sama memiliki kepentingan di dalamnya, sama-sama berharap tujuan akan tercapai, dan pastinya saling menguntungkan. Metode pengintegrasian. Tadi juga sudah disebutkan di awal, ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah integrasi ini. Yang pertama adalah hubungan antar manusia, kemudian motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja,
dan juga collective bargaining. Kita akan bahas satu-satu. Hubungan antar manusia, human relations. Manajer dalam menciptakan hubungan antar manusia, human relation, hendaknya memahami masalah kepribadian dan perilaku setiap individu bawahannya. Karena setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki perilaku yang juga berbeda, tidak sama, tidak seragam, dan hal ini biasanya dibentuk oleh beberapa faktor, misalnya keturunan, kemudian adat istiadatnya, di mana dia berada, di mana dia dibesarkan, kebudayaannya, lingkungannya, kemudian bahkan bisa juga dari genetik. Contoh kepribadian di tempat kerja. Contoh kepribadian dari karyawan ada berbagai macam. Contohnya yaitu tipe pekerja yang optimis, yaitu pekerja yang menyukai bidang pekerjaan dan percaya akan budaya perusahaannya. Tipe yang seperti ini akan berinisiatif mencari solusi dari setiap masalah dan percaya akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun, ada pula karyawan yang dengan kepribadian egois, yang senang menyalahkan orang lain, suka membanggakan dirinya, dan bisa juga terbilang licik. Mereka lebih memilih agenda pribadi dan tidak melangkah lebih jauh dari pekerjaan kantor maupun menjalin hubungan pertemanan di tempat kerja. Nah, jadi karakter yang berbeda ini, sikap yang berbeda ini, perilaku yang berbeda ini harus dipertimbangkan, harus dipahami oleh manajer agar dapat membangun integritas yang efektif. Nah, pada hakikatnya, ini adalah beberapa kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan psikologis, jasmani, kebutuhan sosial, kebutuhan egoistik, dan juga beberapa keinginan karyawan. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini sering disebut sebagai kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang timbul karena adanya daya upaya untuk mempertahankan hidup, seperti makan, minum, udara, tempat tinggal, istirahat, dan lain-lain. Nah, menurut model manusia ekonomis menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan semacam ini adalah satu-satunya kebutuhan manusia. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling mendasar yang memang dibutuhkan manusia karena dalam rangka mempertahankan hidupnya. Sehingga keterjaminannya adalah suatu kebutuhan yang penting yang mempunyai prioritas tinggi bagi sebagian besar orang. Pokoknya yang utama adalah pemenuhan kebutuhan yang ada di psikologisnya. Kemudian untuk kategori sosial atau kebutuhan sosial, ini kebutuhan hubungan fisik dan pergaulan sosial, cinta dan kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi mereka atau manusia ini membutuhkan untuk bisa bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat, kemudian juga memiliki keinginan untuk dapat diterima, dapat dihargai. Itu adalah beberapa contoh dari kebutuhan sosial masyarakat atau manusia. Kebutuhan egoistik. Kebutuhan ini berasal dari kebutuhan yang memandang ego atau diri sendiri dalam suatu cara tertentu. Di antara kebutuhan egoistik sangat yang dapat ditemukan adalah pengarahan, kekuasaan, kebebasan, dan prestasi. Oh, ini sepertinya maksudnya penghargaan ya. Penghargaan, kekuasaan, kebebasan, dan prestasi. Nah, ini adalah hal-hal yang juga dibutuhkan, tetapi biasanya kebutuhan ini setelah sudah terpenuhi ya kebutuhan psikologis dan juga sosial. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa makan, kita sudah bisa bertahan hidup, kemudian kita sudah memiliki lingkungan sosial, berteman, bergaul, memiliki keluarga yang baik, nah itu biasanya barulah kita merasa ingin dihargai, merasa bahwa kita membutuhkan kebebasan, kita ingin berprestasi, kita ingin berkuasa, gitu. Karena kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk berprestasi dan perwujudan diri mereka. Jadi setelah kebutuhan egoistik ini terpenuhi, kebutuhan tertingginya itu sebenarnya adalah bahwa manusia ingin sekali merasa bahwa keberadaannya itu terlihat oleh orang lain, bahwa dia memiliki prestasi, pencapaian tertentu, dan pastinya dihargai oleh lingkungan sekitarnya.
Kemudian tadi, selain kebutuhan-kebutuhan tersebut, ada juga beberapa kebutuhan atau keinginan dari karyawan, karena ini konteksnya perusahaan ya. Yang pertama adalah gaji dan upah yang baik. Gaji bisa digapai untuk memuaskan kebutuhan psikologi, sosial, dan juga egoistik. Karena itu, tidak heran kalau banyak atau bahkan sebagian besar karyawan menginginkan gaji yang tinggi dari pekerjaannya. Karena lewat gaji tersebut, pemenuhan akan kebutuhannya itu bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang aman secara ekonomis. Ini tentu saja diinginkan oleh setiap karyawan karena dia juga pengen merasa bahwa dengan bergabungnya dia di perusahaan tersebut, dia merasa aman secara ekonomis. Yang pastinya terkait dengan pemenuhan kebutuhannya juga. Kemudian rekan kerja yang kompak. Ini merupakan cerminan dari kebutuhan sosial. Yang keempat, penghargaan dari pekerjaan yang dihasilkan. Jadi ini terkait dengan egoistik tadi, bahwa kita berharap bahwa pekerjaan yang sudah kita lakukan itu dihargai, disadari keberadaannya, dirasakan hasilnya. Yang kelima, pekerjaan yang berarti. Meskipun ini merupakan perwujudan kebutuhan untuk berpartisipasi, mungkin pada saat ini keinginan ini sulit terpenuhi, terutama dengan timbulnya spesialisasi yang tajam. Jadi kita sebagai karyawan menginginkan untuk keberadaannya itu bisa berarti untuk perusahaan, bahwa kontribusinya itu dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang dimaksud dengan pekerjaan yang berarti. Jadi apa yang dia lakukan itu ada kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keenam, kesempatan untuk maju. Meskipun tidak semua pegawai ingin dipromosikan, tetapi pada umumnya setiap orang menginginkan untuk maju dalam hidupnya. Kesempatan untuk memiliki jenjang karir yang panjang, kemudian untuk mengupgrade diri, mengembangkan diri, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang juga diinginkan oleh karyawan. Yang ketujuh, kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik. Kondisi kerja yang aman berasal dari kebutuhan akan rasa aman. Tempat kerja yang aman akan menarik dan pegawai bisa bekerja dengan maksimal. Ini tentunya saling mempengaruhi ya. Jadi ketika karyawan bekerja di dalam perusahaan yang memiliki kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik, tentunya juga akan melahirkan kinerja yang optimal dari perusahaan, dari karyawan. Yang kedelapan, pemimpin yang baik dan bijaksana. Pemimpin yang baik menjamin bahwa pekerjaan tetap akan bisa dipertahankan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan yang poin ke-9, yaitu pengarahan dan perintah yang wajar. Jadi, kita sebagai karyawan membutuhkan pemimpin yang bijaksana, yang bisa memberikan pengarahan, kemudian juga perintah yang wajar, tapi tetap kita bisa berekspresi, tetap bisa mengembangkan kreativitas kita, dan tentunya pengarahan tersebut bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ke-10, organisasi atau tempat kerja yang dihargai masyarakat. Kita sebagai karyawan, sebagai manusia, berharap bahwa kita bisa bergabung dalam perusahaan yang memiliki prestasi yang baik, yang memiliki nama baik yang diperhitungkan gitu. Jadi kita merasa bangga untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pencapaian integritas yang baik tadi. Yang pertama tadi adalah mempertimbangkan atau memahami hubungan manusia tentang sikap dan karakter masing-masing karyawan. Nah, metode yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup yang lebih baik. Jadi ketika kita memiliki satu keinginan, ini akan mendorong kita untuk mencapai mewujudkan keinginan tersebut. Nah, kaitannya kalau dengan perusahaan, ketika kita memiliki motivasi yang baik dalam bekerja, tentunya kita akan mengusahakan, kita akan berkontribusi optimal, kita akan bekerja dengan baik terhadap di perusahaan tersebut, sehingga tentunya akan berdampak pula terhadap pencapaian tujuan dari perusahaan. Contoh motivasi dalam bekerja.
Ini tadi sama ya dengan yang saya sebutkan, intinya adalah bagaimana dorongan dalam diri kita itu bisa berdampak terhadap kualitas kita dalam bekerja. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah cara untuk seseorang memimpin, mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi perannya adalah bisa memberikan arahan, bisa memberikan pandangan, dan juga solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses bekerja kita. Aspek kepemimpinan Pancasila adalah sikap konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Semangat kekeluargaan merupakan unsur penting dari kepemimpinan Pancasila. Ini adalah contoh kepemimpinan menjadi ketua kelas, ketua RT, RW, maupun kepala keluarga. Kalau dalam perusahaan kaitannya berarti ya dia adalah leader kita, bos kita, pemimpin kita di unit tersebut. Azas utama kepemimpinan Pancasila ada ingat sasung tulada, ing madia mangun karsa, dan tuturi handayani. Teman-teman bisa baca pengertian dari masing-masing ucapan tersebut ya. Nah, ini adalah beberapa tipe gaya kepemimpinan. Di sini kita akan belajar tentang 4 gaya kepemimpinan, walaupun sebenarnya masih banyak lagi gaya kepemimpinan, tapi kita bahas yang 4 ini dulu. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Terus ada kepemimpinan delegatif, kepemimpinan partisipatif, dan juga kepemimpinan situasional. Kita akan bahas mengenai perbedaan dari keempat gaya kepemimpinan ini. Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pemimpin atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahannya tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi semua keputusan itu berada di satu sisi saja, di pemimpin saja. Itu adalah salah satu contoh dari gaya kepemimpinan otoriter. Dia tidak membutuhkan masukan dari bawahannya, dia tidak membutuhkan ide dari bawahannya, dia hanya memaksakan bahwa inilah keputusan saya untuk pemecahan masalah, dan karyawannya dituntut untuk dapat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahannya. Pemimpin memotivasi bawahannya agar merasa ikut memiliki perusahaan. Nah, kalau ini justru dia dalam tanda kutip berkolaborasi dengan bawahannya. Ketika ada permasalahan, mungkin dia juga mempersilahkan atau mempertimbangkan pendapat dari bawahannya, kemudian juga melibatkan bawahannya dalam segala proses yang dijalani di perusahaan tersebut. Kemudian juga biasanya pemimpin yang partisipatif ini mendorong bahwa karyawan ini harus juga merasa memiliki atau menjadi bagian dari perusahaan. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif apabila seseorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau ini bertolak belakang ya dengan otoriter. Jadi kalau tadi otoriter ini memaksakan kehendak, pokoknya semua keputusan berada di tangan pimpinan, kalau yang delegatif ini justru menyerahkan segala sesuatunya ke bawahannya. Dia tidak peduli cara bawahannya mengambil keputusan, bagaimana cara bawahannya mengerjakan pekerjaannya, itu semua diserahkan kepada bawahannya. Nah, jadi pada prinsipnya pemimpin ini tidak pengen ikut campur, yang penting adalah bahwa pekerjaan tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang ia berikan. Gitu.
Nah, kalau gaya kepemimpinan yang keempat, ini ada gaya kepemimpinan situasional. Fokus pendekatan situasional terhadap kepemimpinan terletak pada perilaku yang diobservasi atau perilaku nyata yang terlihat, bukan pada kemampuan atau potensi kepemimpinan yang dibawa sejak lahir. Penekanan pendekatan situasional adalah pada perilaku pemimpin dan anggota atau pengikut dalam kelompok dan situasi yang variatif. Jadi kalau kepemimpinan situasional ini ya tergantung dari situasi dan kondisi pada saat itu. Bisa jadi juga berkaitan dengan bagaimana nih karakter dari karyawannya atau bawahannya gitu. Mungkin ketika dia memiliki karyawan yang dirasa sudah memiliki kompetensi yang ahli, kreativitas yang mumpuni, maka mungkin dia bisa melakukan gaya kepemimpinan yang delegatif. Itu dia benar-benar menyerahkan 100% pada karyawannya. Tapi ketika mungkin dia merasa bahwa kayaknya perlu banyak arahan nih, semuanya mungkin pegawai baru, kemudian mungkin belum ada pengalaman, bisa jadi dia mempertimbangkan untuk melakukan gaya kepemimpinan otoriter atau contoh lainnya. Jadi ini tergantung dari situasi dan kondisi pada saat ia memimpin. Nah, metode yang keempat adalah kesepakatan kerjasama atau KKB. KKB adalah adanya musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat karyawan atau buruh dalam memutuskan masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Dengan landasan musyawarah dan mufakat, diharapkan tercipta integrasi dan serasi dalam perusahaan. Karyawan menjadi partner kerjasama yang baik bagi perusahaan, misalnya kenaikan gaji atau upah, tunjangan hari raya, dan juga pemecatan buruh, dan lain-lain. Problem KKB ialah seringkali pemimpin serikat karyawan ini bukannya memperjuangkan kebutuhan karyawan yang tergabung dalam organisasinya, tetapi malah justru diperalat dalam tanda kutip oleh pemimpin perusahaan untuk menekan kepentingan karyawannya. Jadi lebih condong pro kepada perusahaan. Pada hakikatnya KKB ini lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif dalam menciptakan integrasi di perusahaan. Jadi, KKB sejalan dengan hubungan industrial Pancasila yang menekankan pada musyawarah dan mufakat untuk menetapkan keputusan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar, tidak dipahami atau tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka si KKB ini ada untuk bisa bermusyawarah, untuk bisa mufakat agar keputusan tersebut bisa menjadi win-win solution dari kedua belah pihak, yaitu karyawan dan juga perusahaan. Yang kelima adalah collective bargaining. Collective bargaining adalah adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh atau karyawan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh. Hal ini dilakukan agar tercipta integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dalam perusahaan. Nah, ini bedanya nih ya antara KKB tadi dengan collective bargaining adalah kalau collective bargaining didasarkan atas perundingan yang berarti ini adu kekuatan nih, siapa yang lebih memiliki power, nah itu biasanya yang bisa menentukan keputusan. Kalau misalnya KKB itu kan tadi kalau ada perbedaan pandangan itu didudukan dengan baik, kemudian adanya musyawarah, mufakat itu bisa mencapai satu kesepakatan. Nah, kalau collective bargaining ini kuat-kuatan power, yang mana nih yang lebih kuat itu biasanya yang menentukan keputusannya. Oke, metode kelima ini menutup materi pertemuan ke-6 tentang integritas. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan berdiskusi di ruang diskusi. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.